Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini ada yang kita bincangkan dari Ibu sudah ada dengan saya tentang rencana untuk memberikan materi ya di kelas 12. Materinya tentang seleksi masuk ke perguruan tinggi atau melanjutkan itu tentang apa? SNBP ya? SNBP, SNPT, dan Mandiri. Nah, kira-kira bagian utama yang ingin Ibu sampaikan ke anak-anak untuk pengembangan materi ini apa? Secara umum mungkin keseluruhan yang akan disampaikan kepada anak-anak, karena tidak semua anak-anak itu bisa masuk ke jalur prestasi. Jadi sebagian bisa masuk ke jalur prestasi. Dari keseluruhan siswa kelas 12 itu yang bisa masuk ke jalur prestasi itu hanya 40%. Jadi sebagian lagi ada di jalur tes gitu. Dan jika anak tersebut di jalur SNBP atau prestasi tidak lolos, jadi anak tersebut juga nanti bisa mengikuti di jalur tes maupun di jalur mandiri ya. Di jalur mandiri. Jadi nanti untuk pertemuan Ibu waktu saya rencana observasi atau supervisi kelas ini Ibu akan mendalam tentang SNBP-nya ya. Sambil disiapkan juga nanti yang SNBT-nya sama mandiri. Kira-kira Bu, yang menurut Ibu sendiri untuk pengembangan di SNBP dengan perubahan ini anak-anak bisa lebih cepat responnya atau gimana? Alhamdulillah anak-anak itu responnya bagus, kemudian sekarang juga lebih mudah juga bagi anak-anak diakses gitu. Tidak harus banyak pelayanan dari kita, sehingga anak-anak itu sudah bisa sendiri untuk mengakses, mendaftar sendiri di SNBP. Baik, terima kasih Bu, itu untuk awalannya. Mudah-mudahan pada saat nanti kita bertemu di supervisi dengan Ibu, kita bisa lebih menggali lagi ya bagaimana anak-anak potensinya, kemudian juga mereka lebih paham tentang itu SNBP dan lain-lain. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu nanti di pertemuan supervisi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiana, CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan siang hari ini akan mensupervisi dari teman guru BK. Beliau bernama Ibu Teti. Kebetulan sekarang akan mensupervisinya di kelas 12 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat ya semuanya. Bagaimana? Sekarang kan kalian ada di kelas 12. Yang akan melanjutkan di kelas 12 ini siapa saja? Coba tunjuk tangan yang akan melanjutkan. Ya, berarti semuanya akan melanjutkan. Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana proses melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, proses melanjutkan ke perguruan tinggi itu sekarang terdiri dari 3 poin ya: SNBP, SNBT, dan mandiri. Gitu. Ibu akan jelaskan dari yang poin pertama, itu adalah SNBP. Proses SNBP itu adalah di mana kalian nanti akan dikondisikan menjadi 40% yang terbaik dengan akreditasi A yang ada di sekolah kita. Jadi yang termasuk ke 40% yang terbaik itu nanti yang akan bisa mendaftarkan di SNBP. Nah, di SNBP ini kalian bisa mendaftar sekarang. Kalau dulu adalah proses pendaftaran itu berbeda-beda. Untuk perguruan tinggi, untuk universitas seperti ini, untuk politeknik begini, juga untuk teknik kesehatan beda lagi proses alurnya. Sekarang di tahun sekarang ini adalah banyak sekali perubahan. Perubahannya itu adalah seperti gini, bahwa kalau kalian mendaftar di SNBP itu, kalau kalian ingin di politeknik, maka kalian akan harus mencari kolom politeknik.
politeknik, atau misalkan kalian mau ke Poltekkes, jadi di situ akan dibagi beberapa bagian untuk perguruan tinggi negeri, untuk politeknik juga untuk kesehatan. Jadi sudah ada di alurnya di situ. Jadi beda lagi dengan tahun yang kemarin ya. Kalau tahun kemarin kalian tuh ada ininya ada perbedaannya. Kalau sekarang satu kali. Jadi pada saat kalian di SNBP itu kalian memilih, misalkan saya ingin masuk di perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia atau di UPI Bandung. Kalian bisa boleh pilih salah satu di situ jurusannya. Kemudian yang kedua, saya mau pilih politeknik. Kalian tinggal cari kolom berikutnya yang ada kolom politekniknya. Tinggal klik di situ. Sekarang sudah boleh seperti itu. Kalau dulu kan berbeda-beda. Politeknik, ini yang universitas yang masuk di SNPTN kalau dulu. Sekarang namanya SNBP. Nah, politeknik sekarang itu sudah tersebar di mana-mana. Jadi kalian tidak harus di Bandung yang banyak politeknik. Enggak, yang dekat pun di Indramayu sudah ada politeknik. Jadi kalian bisa ke sana, bisa daftar di sana. Di situ jurusannya banyak, ada 5 jurusan sampai beberapa jurusan. Silakan nanti kalian pilih di situ yang terbaik minimal untuk nanti proses kedepannya pada saat kalian lulus. Dunia kerjanya juga sudah tersedia. Izin bertanya, kalau misalnya bedanya SNBP biasa sama SNBP Barat itu sistemnya seperti apa ya? SNBP Barat dan SNBP biasa. Kalau SNBP Barat itu terdiri dari beberapa perguruan tinggi yang tergabung. Jadi itu tesnya ada di setelah SNBP dan SNBT ya. Itu baru nanti ada SNBP Barat. Itu ada beberapa perguruan tinggi yang tergabung di situ. Khusus di wilayah barat saya gitu. Jakarta pun tidak semua, kemudian Bandung pun tidak semua perguruan tingginya, termasuk unsur termasuk ada di SNBP Barat bisa. Dan sudah. Kemudian di Lampung ada perguruan tinggi. Jadi hanya beberapa perguruan tinggi, dan itu waktunya setelah SNBT, setelah tes. Dan itu penilaiannya ada di hasil tes kalian dan rapor. Jadi yang tidak ada tes untuk SNBP Barat. Informasi yang kemarin terbaru itu seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, lanjutkan. Setelah misalkan nanti selesai di SNBP, jika kalian memang nanti tidak termasuk di kelompok SNBP, maka kalian nanti bisa daftar di SNBP. SNBP itu adalah jalur tes. Di situ kalian akan tes dulu. Setelah akan ikutan UTBK dulu. Nanti setelah UTBK, baru nanti kalian ada proses pemilihan jurusan sesuai dengan nilai yang kalian dapat di UTBK. Jadi misalkan nanti terarah, jadi saya punya nilai sedikit nih, tapi saya pengen ke kedokteran misalkan gitu, bisa nggak gitu? Nah itu salah satunya gitu ya. Jadi mungkin nanti itu akan melihat ke alur, yang ini punya nilai bagus, dia bisa dapat di kedokteran. Yang ini nilainya ada di bagian sini, jadi saya mah mungkin cukup hanya di yang levelnya ada di bawah kedokteran misalkan, yang seperti itu. Nah dalam tes itu nanti prosedurnya tidak sama dengan tahun yang lalu gitu. Jadi sekarang itu tes itu hanya berdasarkan literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, kemudian skolastik, dan satu lagi apa? Penalaran yang tergabung dari semua mata pelajaran. Itu ya, kalau penalaran umum itu tergabung dari semua mata pelajaran. Karena waktunya sudah habis gitu, mungkin Ibu akan tutup dulu pertemuan ini sampai di sini gitu. Mungkin lain kali nanti kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil supervisi yang dilaksanakan di kelas 1245 dengan guru BK Ibu Teti. Mudah-mudahan yang telah disampaikan oleh beliau membawa kebaikan untuk anak-anak sehingga anak-anak kelas 1245 bisa memilih dan menentukan karirnya di perguruan tinggi yang diidamkan, kemudian bisa berhasil dan sukses di masa depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali ya. Setelah tadi pagi kita praobservasi bagaimana rencana Ibu kelas ya. Kemudian pada siangnya tadi Ibu melaksanakan bimbingan di kelas dan saya melihat luar biasa apa yang disampaikan Ibu sama anak-anak, juga anak-anak responnya sangat luar biasa. Dan mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, menurut Ibu sendiri, apakah Ibu merasa materi yang disampaikan ke anak-anak itu sudah dipahami sama mereka? Alhamdulillah, kelihatannya pada saat tadi menyampaikan materi anak-anak sudah paham, sehingga yang belum paham tadi ada beberapa yang bertanya. Nah, terus menurut Ibu sendiri dengan tadi penyampaian Ibu di kelas, terutama tentang SNBP, anak-anak kira-kira langkahnya sudah terbuka belum? Dari awal kita memberikan penjelasan kepada anak-anak langkah-langkah untuk pengisian SNBP, gitu. Dari mulai proses PDSS, kemudian perankingan kepada anak, kemudian prosedur setelah itu bagaimana cara membuat akun, setelah ke akun kemudian bagaimana cara pendaftaran anak di SNBP, dan alhamdulillah anak sudah mulai paham dan mengerti sehingga anak itu banyak berjalan sendiri dalam proses pendaftarannya. Luar biasa. Jadi materi yang disampaikan sama Ibu sudah dipahami dan anak juga sudah langsung ada reaksi di lapangan ya, mereka juga sudah melaksanakannya. Baik, kira-kira menurut Ibu sendiri apa yang perlu diperbaiki sama Ibu dalam memberikan layanan kepada anak-anak sehingga lebih maksimal? Yang perlu diperbaiki mungkin masalah waktu saja ya, masalah waktu yang hanya 1 jam mata pelajaran sehingga anak tidak terlalu terfasilitasi di tanya jawabnya. Nah, terus nanti terakhir Bu ya, rencana tindak lanjutnya seperti apa setelah anak-anak dapat materi seperti ini dari Ibu, kemudian langkah itu seperti apa? Ya, langkah sih berharap kalau keinginan berharap anak yang termasuk di 40% terbaik itu mendaftar semua ke perguruan tinggi. Kemudian langkahnya kita memfasilitasi di bidang IT, seperti kita menyiapkan salah satunya adalah bebas wifi, kedua juga mempersiapkan perangkatnya seperti komputer sehingga anak itu lebih lancar untuk daftar ke perguruan tinggi. Luar biasa Ibu. Jadi dari mulai pagi tadi saya mendapatkan hal yang luar biasa dan dari proses awal persiapannya, kemudian pada saat pelaksanaan bimbingan dan pasca juga barusan setelah hasil obrolan refleksi dan tindak lanjutnya ternyata Ibu sudah menjalankan hal yang luar biasa. Mudah-mudahan harapan kita Ibu ya, anak-anak bisa berhasil semuanya dan diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan atas obrolan kita hari ini. Semoga Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah ini dan anak-anak juga dengan anak yang sukses. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama.